Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Hadiah Nur. Kali ini kita akan melihat bersama-sama perubahan atau pergerakan kurva grafik fungsi kuadrat yang berdasarkan nilai dari A dan nilai dari diskriminan. Nah, bagaimana pergerakan kurva tersebut? Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Oke, karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, ini berdasarkan nilai dari D, yaitu diskriminan, dan nilai dari A, yaitu koefisien dari X pangkat 2. Nah, di sini akan kita mulai. Contoh yang pertama, apabila nilai A-nya 1, yang ininya A-nya 1, kemudian B-nya 1, ini, kemudian C-nya juga 1, sehingga dapat grafiknya 1x kuadrat tambah 1x tambah 1. Maka grafiknya akan seperti ini. Nah, ini adalah titik potong kurva dengan sumbu Y. Nah, sekarang kamu lihat di sini nilai A-nya, jika A lebih dari 0, ini kan A-nya 1 ya, maka mempunyai titik balik minimum dan grafik terbuka ke atas. Nah, kita lihat kalau A-nya kita perbesar, nah, grafiknya masih terbuka ke atas ya, grafik terbuka ke atas, dan dia memiliki titik balik minimum. Nah, kemudian ini jika A lebih dari 0 dan D ini apa? Diskriminan kurang dari 0, maka grafik fungsi definite positif. Nah, ini lihat nilai diskriminannya yang memiliki rumus kan B kuadrat kurang 4AC. Nilainya kita masukkan, hasilnya adalah negatif 3. Berarti diskriminannya negatif. Sehingga A-nya lebih dari 0, A-nya 1, dan diskriminannya negatif kurang dari 0. Maka grafik fungsi definite positif. Definite positif seperti ini. Tidak memiliki titik potong dengan sumbu X karena D-nya kurang dari 0 ya. Jadi kalau diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Nah, sekarang kalau kita ubah A-nya menjadi 0. Nah, karena A sama dengan 0, maka bukan disebut grafik fungsi kuadrat, sehingga grafiknya bukan berbentuk kurva. Lihat, kalau A-nya sama dengan 0, nih, maka menjadi 0x pangkat 2 tambah 1x tambah 1. Kemudian bentuk grafiknya berupa garis lurus, sehingga ini bukan berbentuk kurva, sehingga tidak bisa disebut fungsi kuadrat. Ya, jadi A tidak boleh 0 kalau mau disebut sebagai fungsi kuadrat. Nah, sekarang kalau A-nya kita jadikan negatif. Nah, lihat, berubah gambarnya. Jika A-nya menjadi negatif, nah ini, jika A kurang dari 0, maka mempunyai titik balik maksimum atau titik paling tinggi, yaitu di sini, dan grafik terbuka ke bawah. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan grafik terbuka ke atas. Ya. Sekarang bagaimana dengan diskriminan? Diskriminannya karena nilai A-nya berubah, maka rumus yang tadinya B kuadrat kurang 4AC, ketika kita masukkan nilai angka-angkanya juga otomatis berubah. Dan ternyata hasilnya adalah 5. Sehingga diskriminannya positif. Jika diskriminannya positif, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Titik yang mana yang dipotong? Nah, yang ini. Titik B dan titik C. Nah, di sini ya. Oke, itu nilai dari A-nya. Saya ulangi. Kalau A-nya positif, nah seperti ini. Nah, ini keterangannya.
Sedangkan kalau A-nya 0 dan kalau A-nya negatif, nah ini. Oke, sekarang kita kembalikan dulu A-nya menjadi positif 1. Sekarang kalau kita ubah diskriminan. Nah, ini saya gerak-gerakkan diskriminannya. Nah, ya. Diskriminan. Kalau misalnya A-nya kita jadikan negatif, kemudian diskriminannya juga negatif, maka jika A kurang dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, maka grafik fungsi definite negatif. Nah, seperti ini definite negatif. Jika diskriminan kurang dari 0, maka grafik fungsi tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Tidak ada titik potong dengan sumbu X ini. Yang ada cuma dengan sumbu Y. Ini adalah definite negatif. Kalau yang pertama tadi adalah definite positif, sekarang definite negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai diskriminannya sama dengan 0? Diskriminan sama dengan 0. Kita coba. Kita buat diskriminannya sama dengan 0. Nah, diskriminannya sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Jika diskriminan sama dengan 0, maka grafik fungsi menyinggung sumbu X. Nah, ini menyinggung sumbu X itu artinya dia memiliki satu titik potong saja dengan sumbu X, yaitu titik puncak. Nah, yang ini titiknya. Ya. Jadi, ada berapa tadi sifat-sifatnya? Berdasarkan nilai A, ada lebih dari 0 dan ada kurang dari 0. Kemudian berdasarkan nilai D, ada lebih dari 0, kurang dari 0 dan sama dengan 0. Oke, nah ini. Oke. Semoga bisa dimengerti penjelasan dari karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan diskriminan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.